Maka Shirley mulai membimbing Tony menulis kata demi kata, hingga akhirnya mereka berhasil membuat sebuah surat cinta yang indah. Benar saja, istrinya tersentuh hingga menangis ketika membacanya. Ia berpikir, akhirnya si pria kaku ini berubah juga. Komunikasi lewat surat itu membuat hubungan antara Tony dan Shirley jadi lebih akrab. Bahkan mereka mulai pergi berbelanja pakaian bersama. Namun saat Shirley memasuki sebuah toko jas dan ingin mencoba salah satu setelan, ia justru ditolak secara halus oleh pelayan toko kulit putih. Meski kata-katanya terdengar sopan, Shirley tahu jelas bahwa itu adalah bentuk diskriminasi yang nyata. Namun ia tak bisa melampiaskan kemarahan pada siapapun, dan hanya bisa menuangkan amarah dari lubuk hati lewat dentuman keras pada tuts piano saat konser malam itu. Tak hanya itu, usai pertunjukan ia juga sempat mengobrol dengan seorang pria di kamar mandi, namun kemudian ditangkap basah oleh polisi moralitas. Saat Tony mendapat kabar, Shirley bahkan tak diberi selembar handuk pun. Beruntung, dengan kemampuan bicara luar biasa dan keahlian membujuk siapapun, Tony berhasil membebaskannya dari tahanan. Namun, Shirley, karena merasa rendah diri dan marah, menuduh Tony berpura-pura jadi orang baik hanya karena takut tidak mendapat sisa bayaran. Ia juga menegur Tony karena memberi uang pada polisi yang menurutnya seolah-olah menyetujui perlakuan mereka. Tony, yang tak bersalah, langsung marah besar. Mereka pun bertengkar dan akhirnya pisah dengan suasana hati buruk. Bahkan keesokan harinya saat tiba di tempat konser selanjutnya, suasana masih terasa canggung. Yang lebih parah lagi, saat Tony baru turun dari mobil, ia bertemu dua teman lamanya di depan hotel. Melihat Tony bekerja untuk pria kulit hitam, mereka mengejeknya dalam bahasa Italia, "Kau sekarang kerja jadi pembantu orang hitam?" Tony tidak membalas ejekan mereka, hanya tersenyum dan berkata, "Sampai jumpa jam 8 malam." Namun saat ia bersiap pergi menemui mereka, ia menemukan Shirley sudah menunggunya di pintu. Ternyata Shirley bisa mengerti bahasa Italia, dan ia khawatir Tony benar-benar akan berhenti bekerja. Ia bahkan menawarkan kenaikan gaji dan jabatan.